Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya baru saja membaca sebuah artikel berbahasa Inggris yang memuat pemikiran Prabowo Subianto, presiden terpilih kita, di majalah Economist. Economist adalah salah satu majalah paling terkemuka di dunia. Dalam tulisan yang diterbitkan 26 April itu, Prabowo menyatakan dukungan terhadap Palestina dalam menghadapi Israel. Judulnya, Indonesia's President-elect accuses the West double standard. Yang terjemahannya adalah, Presiden terpilih Indonesia menuduh standar ganda barat. Buat saya, artikel itu memberi gambaran tentang kejernihan berpikir serta nilai-nilai kemanusiaan Prabowo. Saya senang karena publik dunia bisa mengenal gagasan Prabowo. Dan saya senang karena kini saya semakin percaya bahwa Prabowo memang pilihan presiden terbaik buat Indonesia. Saya adalah pemilih Prabowo yang dulu anti Prabowo. Kalau Anda sempat mengikuti perkembangan sikap saya soal Prabowo, Anda akan tahu bahwa saya semula adalah orang yang meminta masyarakat jangan memilih Prabowo. Yang mengubah sikap saya adalah PDIP dan Jokowi. PSI, partai di mana saya menjadi anggota, semula adalah pendukung Ganjar. Tapi Ganjar atas arahan PDIP menolak dukungan PSI terhadap Ganjar. PDIP dan Ganjar bahkan dengan sengaja melecehkan PSI. Karena itu PSI, termasuk saya tentunya, terpaksa meninggalkan Ganjar. Lantas dalam kebimbangan itu datang arahan dari Pak Jokowi agar PSI mendekat ke Prabowo. Apalagi kemudian Prabowo pun berkunjung ke PSI untuk menjalin kerjasama politik. Gara-gara itulah kami memutuskan untuk berpaling ke Prabowo. Saya sendiri memutuskan untuk belajar lebih jauh tentang Prabowo. Saya membuka perpustakaan tentang Prabowo, saya ngobrol dengan mereka yang dekat dengan Prabowo, dan saya diskusi dengan mereka yang berada di lingkaran PSI. Singkat kata, akhirnya perjalanan saya membawa saya pada akhirnya menjadi pendukung dan memilih Prabowo. Biar bagaimanapun, saya sebetulnya tetap merasa saya harus lebih banyak belajar tentang sang presiden baru ini. Dan kini ketika artikel Economist ini terbit, saya semakin merasa Prabowo memang negarawan yang layak didukung. Saya sejak dulu pendukung berdirinya negara Palestina. Saya memang pernah anti-Israel, tapi perjalanan konflik di sana menyebabkan saya pada akhirnya percaya bahwa jawaban terbaik adalah solusi dua negara. Negara Israel dan negara Palestina diizinkan berdiri berdaulat berdampingan. Saya percaya masyarakat Palestina tidak bisa menggunakan perlawanan kekerasan terhadap Israel. Yang harus dikembangkan adalah perasaan saling percaya dan saling menghormati betapapun parahnya perjalanan konflik Palestina-Israel selama 8 dekade. Karena itulah saya anti Hamas, sebuah gerakan Palestina yang tidak mau menerima berdirinya Israel. Buat saya, Hamas sama sekali tidak realistis membayangkan kemerdekaan Palestina bisa dilakukan melalui pendekatan militer. Israel itu terlalu besar dan terlalu kuat. Bagaimana mungkin negara Israel yang didukung negara adik kuasa Amerika Serikat akan bisa dikalahkan oleh Hamas yang didukung Iran, Pakistan, Turki, dan Lebanon? Saya berharap secara perlahan Israel mau menerima ide pendirian negara Palestina secara damai. Untuk itu harus ada upaya terus-menerus agar Palestina bisa tumbuh menjadi sebuah bangsa yang tidak terlihat mengancam. Harus ada cara pandang kolektif masyarakat dunia yang mendukung persahabatan Israel dan Palestina. Ini adalah sikap yang diambil Indonesia. Indonesia secara konsisten terus berusaha agar dunia menerima gagasan tentang kehadiran dua negara merdeka, Israel dan Palestina. Karena sikap semacam itu pula, Indonesia tidak menolak kehadiran tim Israel untuk hadir dalam turnamen sepak bola dunia junior tahun lalu. Israel perlu dirangkul secara politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan agar Israel mau menerima kehadiran Palestina. Upaya membangun perdamaian ini yang kini hancur oleh apa yang terjadi di Gaza saat ini. Konflik Gaza ini memang dimulai oleh Hamas yang tiba-tiba saja menyerang tanah Israel pada 7 Oktober tahun lalu. Serangan membabi buta itu menewaskan lebih dari 1.000 warga sipil Israel. Apa yang dilakukan Hamas itu biadab. Tapi balasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza jauh lebih biadab. Selama 6 bulan terakhir, Israel membantai warga sipil Gaza.
Mereka membom, mengirim rudal, menembaki, dan mencegah agar bantuan obat-obatan dan makanan bisa mencapai warga sipil. Mereka menghancurkan instalasi listrik, gas, air. Mereka bahkan menjadikan rumah sakit sebagai sasaran serangan. Israel menyatakan mereka merespon serangan Hamas. Tapi yang jadi sasaran pembantaian adalah warga sipil. Selama 6 bulan terakhir, warga Gaza hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Mayoritas yang tewas bukanlah tentara Hamas, melainkan anak-anak, perempuan, dan warga sipil lainnya. Ini benar-benar bisa dilihat sebagai tragedi kemanusiaan terbesar di abad 21. Di negara-negara demokratis maju seperti Amerika Serikat, pembelaan terhadap Palestina dan kecaman terhadap Israel terus membahana. Di kampus-kampus terkemuka seperti Columbia, Yale, Michigan, Texas, New York, berlangsung gelombang protes masif. Aksi protes melibatkan ribuan mahasiswa dan dosen. Tapi di Indonesia, aksi kekejaman Israel ini seperti tidak menonjol dalam pemberitaan media massa maupun media sosial. Bahkan hampir-hampir tak ada pemuka masyarakat yang menyuarakan dukungannya terhadap Palestina dan kecamannya terhadap Israel. Karena itulah kemunculan Prabowo di Ekonomis bagi saya adalah hal istimewa. Di dalam tulisan itu Prabowo mengungkapkan kemarahannya pada apa yang terjadi di Gaza. Dengan nada getir Prabowo berkata, "Bagaimana mungkin kita membenarkan pembunuhan puluhan ribu warga sipil yang sebagian besar darinya adalah perempuan dan anak-anak? Bagaimana mungkin kita membenarkan tingkat penghancuran, kelaparan, dan penderitaan yang dialami masyarakat Gaza dalam sebuah aksi yang melanggar setiap hukum internasional yang melindungi masyarakat sipil di masa konflik?" Dengan tegas, Prabowo mengingatkan dia adalah presiden terpilih dalam sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun katanya lagi, kita tak harus menjadi muslim untuk merasakan penderitaan Gaza dan merasa marah dengan apa yang terjadi di sana. Menurut Prabowo, masalahnya banyak negara menerapkan standar ganda. Ketika Rusia menyerang Ukraina, Barat mengutuk serangan tersebut atas nama hak asasi manusia dan hukum internasional. Tapi hari ini, negara-negara yang sama diam 1000 bahasa ketika Israel menjalankan pembantaian berdarah di Gaza. Bagaimana mungkin, ujar Prabowo, pembunuhan kaum sipil Palestina dianggap kurang berarti dibandingkan pembunuhan warga Ukraina? Bagi Prabowo, kegagalan pemerintah Barat untuk menghentikan aksi kekerasan Israel menunjukkan sebuah krisis moral serius. Karena itulah Prabowo menyerukan sebuah gencatan senjata antara Israel dan Hamas, sebagaimana dulu ia menyerukan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Gencatan senjata harus segera dilakukan, karena puluhan ribu warga sipil Gaza menjadi korban dan hidup dalam penderitaan. Prabowo menyatakan, Indonesia telah berusaha sekuat mungkin membantu masyarakat Gaza. Namun bantuan semacam itu tak akan pernah cukup. Karena itu, kata Prabowo, masyarakat dunia harus bersatu untuk menghentikan perang tersebut. Bila kita tidak ingin siklus kekerasan ini terus berulang, masyarakat dunia harus bersama-sama menyelesaikan konflik dengan berupaya mendirikan sebuah negara Palestina berdampingan dengan Israel. Pernyataan Prabowo ini mudah-mudahan saja akan menjelma menjadi sebuah sikap konsisten berjangka panjang yang diambil Indonesia saat dia menjadi presiden nanti. Saya sekarang yakin, saya sudah mengambil pilihan terbaik dalam pemilihan presiden. Sekarang marilah kita berharap Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo akan menjadi negara yang berperan aktif dalam memperjuangkan perdamaian Israel dan Palestina. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat dunia akan selamat.